Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang keharingan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Rivilino dan teman saya Natalia Sofonia dan Yohanes Ignatius. Next. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Natalia. Pengertian keharingan. Keharingan adalah kepercayaan asli suku Dayak di Kalimantan ketika agama-agama besar belum memasuki Kalimantan. Keharingan artinya tubuh atau hidup. Seperti dalam istilah Danu, keharingan atau air kehidupan. Keharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Angin Hatala Langit, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Karena pemerintah di Indonesia mewajibkan penduduk dan warga negara untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak 20 April 1980, keharingan dikategori sebagai salah satu cabang dalam agama Hindu atau Hindu Karingan. Seperti halnya Tolatang pada suku Bugis yang memiliki persamaan dalam penggunaan sarana kehidupan dan melaksanakan ritual untuk atau sesaji yang dalam agama Hindu disebut Yatya, kemudian menjadi Hindu Tolatang. Ekstensi Karingan. Keberadaan agama keharingan yang oleh pemerintah Orde Baru dikelompokkan ke dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau yang dikenal dengan istilah kebatinan, bukan sebagai sebuah agama, membuat pemuka dan penganut agama keharingan untuk pengakuan keharingan menjadi sebuah agama. Melewati berbagai proses formal, akhirnya pengakuan dari pemerintah tertua dalam surat Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 28 April 1980 tentang interaksi penganut keharingan ke dalam agama Hindu. Sejak saat itu, status hukum pemeluk agama keharingan adalah sebagai pemeluk agama Hindu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes. Tempat awal kemunculan dan persebaran. Karingan awal kemunculan dan persebaran. Karingan dikenal oleh Dijili Irwut tahun 1944. Pada ia menjabat Presiden Sampit yang berkedudukan di Banjarmasin tahun 1945. Kedudukan Jepang mengaji Karingan sebagai penyebutan agama Dayak. Sementara pada masa Orde Baru, para penganut berintegrasi dengan Hindu menjadi Hindu Karingan. Lambat laun, Karingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau Balai Karingan. Kitab suci agama mereka adalah peraturan dan buku-buku agama lain seperti Talatah, Basarah atau kumpulan doa, sahur, pertunjukan tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, dan sebagainya. Hingga kini menganut keharingan masih memperjuangkan hak, yaitu keharingan yang merupakan kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun agar diakui sebagai agama Indonesia. Belum diakuinya keharingan sebagai agama menyulitkan masyarakat adat Meratus ketika membuat EKTP. Masyarakat adat Dayak Meratus harus mengosongkan kolom agamanya. Berdasarkan catatan Kedemangan Dayak Meratus, komunitas tersebut hingga 2003 mempunyai 60.000 orang anggota, sekitar 2% dari penduduk Kalsel atau Kalimantan Selatan, yang sekarang berjumlah 3,6 juta jiwa.
sistem kepercayaan Karingan. Menurut masyarakat Dayak Ngajau, Karingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dikarenakan kebijakan negara yang hanya mengakui 5 agama resmi, maka Karingan dilihat sebagai adat, kebudayaan, atau aliran kepercayaan. Dengan demikian, para penganut agama Karingan secara tidak langsung diklarifikasi sebagai orang-orang yang belum beragama atau tidak beragama. Sebagian masyarakat Dayak pada dasarnya masih sangat menghargai kebudayaan dan juga sangat menghormati leluhur mereka. Apapun yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka, itulah yang wajib dikerjakan. Dan mereka beranggap apabila tidak dijalankan maka akan ada bencana bagi keluarga mereka dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. Sebuah aliran atau kepercayaan yang ada akan terus terjaga dan terpelihara selama para penduduknya melakukan tata cara ibadah atau ritual kepercayaan. Tidak bertentangan dengan norma-norma atau hukum yang berlaku, baik itu hukum adat maupun hukum negara. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang kelima, tata cara peribadatan atau ritual-ritual Kaharingan. Penganut agama Kaharingan sebagai agama leluhur suku Dayak melaksanakan ibadah Basara. Mereka menuntut pengakuan pemerintah pusat agar jangan dibawa payung agama Hindu. Yang pertama, pukul 10 pagi, suara gong berdengung 3 kali, menandakan saatnya waktu untuk ibadah persembahyangan Basara. Di rumah ibadah Balai Basara, umat Kaharingan di desa Tumbang Malahoy, Kabupaten Gunung Mas, satu persatu umat Kaharingan dari berbagai usia berdatangan untuk memulai ibadah Basara yang diartikan menyerahkan segala kepasrahan kita kepada Tuhan Ranying Hatala. Ungkap Kokon, laki-laki berusia 71 tahun yang memukul gong sebagai penanda waktu ibadah yang dilakukan Jumat pagi akan segera dimulai. Yang kedua, ibadah pun dimulai. Mereka yang berjumlah sekitar 50-an orang duduk membentuk lingkaran mengelilingi sangku atau tambak raja yang diletakkan di atas meja dan simbol pohon batang haring atau pohon kehidupan yang di ujungnya terdapat burung enggang. Masing-masing umat mengumpulkan uang di tempat dupa sebagai simbol untuk memberikan rezeki dari uang yang mereka dapatkan selama seminggu untuk kegiatan agama. Next. Yang ketiga, selanjutnya mereka membaca Talata Basara atau penuntutan persembahyangan yang terdiri atas kandayu, nyanyian suci umat Kaharingan yang dinyanyikan secara bersama dipimpin oleh seorang imam, dolok yang berdiri di altar yang berlanjut memberikan siraman rohani. Yang keempat, persembahyangan ditutup dengan doa penutup Parawai Kahapus Basara dengan menutup mata dan menyalipkan kedua tangan. Lalu 2 orang penumpan di antara umat yang beribadah memercikkan air suci dan meletakkan beberapa butir beras di kepala. Beras merupakan simbol kehidupan bagi umat Kaharingan. Alat-alat yang disiapkan untuk Basara diantaranya sangku, beras, bulu tinggang atau enggang, sipa atau daun sirih, kambang atau bunga, mata uang, behas samburan atau beras terpilih. Selain Basara juga masih banyak ibadah dan upacara lain. Next. Yang keenam, tempat penyembahan atau tempat keramat Kaharingan. Kaharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basara atau Balai Kaharingan. Kitab suci agama mereka adalah panaturan dan buku-buku agama lain, seperti Talata Basara atau kumpulan doa, Taur atau petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, dan sebagainya. Yang ketujuh, benda-benda pusaka Kaharingan. Yang pertama ada Ajit dan Sasawak Manik, yang kedua Panyugu, yang ketiga Rumah Sandung, dan yang terakhir seni musik Dayak. Sekian presentasi dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.